Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat BMC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih di Bumi Mocopet Channel, gudangnya pusaka berkualitas. Di hadapan kita bersama ini Sobat adalah beberapa dari pusaka-pusaka saya yang mana kemarin tuh saya kirim ke tukang warangka saya untuk dibuatkan warangka baru. Nah ini mungkin di antara Sobat ada yang penasaran seperti apa sih wujud dari pusakanya. Ini adalah pusaka Nenggolo Sobat. Dan Pusaka Nenggolo ini bisa dikatakan kakak beradik. Yang ini besar, sedangkan yang ini dia kecil. Ini sebenarnya saya dapatkan dari seseorang yang berteman. Nah, ini saya dapatkan dari seseorang yang berteman. Nah, uniknya Sobat, dari temannya tadi katakanlah si B gitu, ternyata mendapatkan dari si A. Nah, untuk yang ini saya dapatkan dari si A, ini saya dapatkan dari si B. Tetapi si B ini mendapatkan dari si A. Jadi bulat saja sebenarnya. Nah ini juga pedangnya pedang bagus, ini pedang Sobat. Nah pedangnya ini pedang bagus. Dan kalau untuk yang ini adalah betok. Nah kalau yang ini mungkin Anda juga bertanya-tanya, kira-kira ini isinya pusaka apa. Nanti tak tunjukkan. Ini yang dinamakan adalah pusaka Getosuro. Nah Getosuro. Oh ya, saya juga ingin ini menawarkan juga kepada Sobat. Mungkin di antara Sobat ini ada yang sedang mencari-cari minyak pusaka yang cocok seperti apa sih kira-kira untuk di pusakanya. Nah mungkin ini bisa menjadi sebagai sebuah solusi bagi Anda dalam pencarian mencari minyak pusaka Sobat. Ini biasa saya rekomendasikan kepada para penonton saya ataupun juga para pelanggan saya. Dan minyak pusaka ini pun juga yang selama ini saya pakai. Nah ini seperti ini, wanginya kalem, tidak menyengat, dan untuk di karakter dari minyaknya dia tidak lengket Sobat, sehingga tidak mudah menyerap debu ataupun juga tidak mudah nanti timbul karatnya, karena untuk di minyaknya ini tidak, karakternya tidak lengket. Oke, kita akan melihat seperti apa sih wujud dari pusaka-pusakanya. Ini ada 5 buah pusaka. Nah ada 5 buah pusaka yang sudah selesai saya buatkan ke salah satu dari tukang warangka saya. Tapi sebelum itu saya ingin memakai dulu dari cincin antikan saya Sobat. Oke, kita akan melihat dari yang ini dulu. Nah, kita lihat ini adalah Pusaka Nenggolo. Dan Nenggolo ini dia besar banget ini Sobat. Nah, coba kita akan melihat. Nah, ini. Dia besar banget, gede banget, dan juga ini berat. Nah, besar dan juga berat. Ini adalah pusaka Nenggolo. Ini dalam pengetahuan Tosan Aji saya adalah Nenggolo wadon. Karena Nenggolo itu ada 2 versi. Ada yang Nenggolo lanang, ada juga yang Nenggolo wadon Sobat. Sama halnya seperti kayak tombak biring, ada biring lanang, ada biring wadon. Nah kalau untuk yang ini, yang dia ada cabangnya seperti ini, dia adalah Nenggolo wadon. Tetapi kalau tidak ada cabangnya, cuma satu saja ini, nah ini adalah Nenggolo lanang. Itu seperti itu. Kalau nggak salah saya pun juga punya yang Nenggolo lanang Sobat. Nah yang wadon yang ada cabangnya satu ini saya juga punya, yang bercabang 2. Nah ada lagi seperti ini, jadi tiga ruas, itu pun juga saya punya Sobat. Ini menjadi sebagai sebuah kesenangan tersendiri. Saya mendapat sebuah informasi dari teman saya. Nah dari teman saya, Mas, kalau untuk zaman dulu orang-orang yang memegang tampuk seperti kayak lurah ataupun juga para pemimpin masyarakat, itu kebanyakan dari mereka itu nggak tahu kenapa ya memiliki pusaka Nenggolo di rumahnya. Katanya seperti itu. Ya mungkin untuk di pusaka Nenggolo ini kan untuk di tuahnya atau esoteriknya itu kan lebih pada dijadikan sebagai sebuah piandel, pusaka piandel yang berada di rumah. Jadi untuk di penempatannya memang untuk di pusaka Nenggolo wadon itu di rumah. Kalau untuk yang Nenggolo lanang biasanya dipakai untuk bepergian atau untuk berperang ataupun juga yang lainnya. Seperti itu kepengetahuan yang saya ketahui tentang Nenggolo Sobat. Kita akan melihat untuk di Nenggolo yang kedua. Nah Nenggolo yang kedua ini dia bentuknya kecil. Nah mungkin semacam kayak Nenggolo patrem gitu, seperti itu. Nah ini pun juga Nenggolo wadon Sobat. Nah ini seperti ini. Nah jadi dia seperti kayak kakak beradik. Tapi sebenarnya ada satu lagi incaran dapur Nenggolo atau pusaka Nenggolo di salah satu teman saya. Tapi ya nanti kalau ada uangnya agak longgar, nanti mungkin bisa memahari pusakanya dari beliau. Karena di beliau pun juga kayaknya dipusakakan Sobat. Dia apa ya, disayang-sayang gitu loh. Sama pemiliknya itu disayang-sayang.
mudah-mudahan nanti bisa juga saya boyong ke galeri saya, jadi biar lengkap gitu. Oke, kita akan lanjut untuk di pusaka berikutnya. Ini bentuknya pedang ini sobat. Nah, ini seperti ini. Jadi apa ya, jadinya bagus. Ini dulu untuk di sarungnya sebenarnya tidak terlalu apa ya, tidak terlalu jelek, tapi karena saya melihatnya itu terlalu polos, jadi terlalu sederhana, jadi akhirnya terus saya ganti. Nah, saya ganti seperti ini. Coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pedangnya. Nah, ini pedangnya, dapurnya kalau nggak salah ini dapur Lameng, dan dia untuk di pamornya sobat. Nah, ini seperti ini, seperti kayak pamor ujung gunung atau mungkin Pandito, Bolo Pandito, dan dia ini Pamengkang Jagat. Nah, ini dulu saya dapatkan bebarengan dengan salah satu pedang pamor Gubet yang sudah termahar yang saya review kemarin. Nah, itu ini saya dapatkan dari satu orang sobat. Saya mendapatkan dari beliau itu kedua-duanya. Saya mendapatkan dua, dan dua-duanya ini pedang. Yang satu adalah ini, nah, Pamengkang Jagat ini. Kalau untuk yang pamor Gubetnya, ini posisinya sudah saya kirim ke tukang warangka ukir saya, karena pembelinya itu minta untuk di pedangnya dibuatkan warangka ukir. Nah, kalau untuk yang ini dia tidak warangka ukir, warangkanya memang sederhana tetapi kesannya itu bersih dan juga bagus. Nah, ini seperti ini. Oke, kita lanjut untuk di pusaka yang keempat. Nah, pusaka yang keempat ini dia ini betok sobat. Nah, ini dari kayu, warangkanya ini sandang walikat dari kayu telesium. Nah, ini seperti, coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah, ini dapurnya dapur bedok, masih kotor. Ini saya dapatkan dari salah satu rekan tosan aji saya dari Batang Pekalongan. Ini sebenarnya bedok pada apa ya, bentuknya yang seperti ini bisa dikatakan juga agak langka. Yang bentuknya kayak gini sobat. Nah, ada yang juga ini dapur betok brojol. Nah, ada yang bilang seperti itu. Ada juga teman saya yang bilang kalau betok ya betok saja mas, nggak usah betok brojol. Ada yang bilang kayak gitu. Tapi juga ada yang menyebut di teman-teman tosan aji itu juga ada yang menyebut betok brojol. Ya terserah, monggo di antara Anda ada yang suka menyebut brojol saja, ataukah betok saja, ataukah betok brojol, ya monggo. Nah, ini bilahnya ini dia lebar sobat. Nah, jadi bilahnya seperti ini. Dia masih apa adanya. Jadi ini masih belum diwarangi. Kalaupun diwarangi, ini nantinya kayaknya loh ya. Kalau saya lihat, kayaknya ini untuk di pamornya kayaknya tidak terlalu menarik. Jadi kayaknya sobat, ini memang untuk di pusakanya mungkin menjadi sebagai sebuah pusaka tayuan. Pusaka yang dibuat atau dibapar dalam pembuatannya ini untuk diambil dari sisi tuahnya saja atau sisi esoterinya saja. Itulah kenapa tidak mementingkan dari estetika dari bleger atau fisik dari pusakanya. Karena kalau kita melihat fisiknya ini tidak apa ya, kurang begitu menarik kalau menurut saya. Dan ini pun juga nanti seumpama diwarangi, kayaknya sobat, untuk di pamornya pun juga kayaknya bukan pamor yang ngebior atau yang menarik gitu. Jadi biasa-biasa saja, karena memang untuk di pusaka tayuan itu mementingkan dari sisi yoni, dari sisi tuah, dari sisi esoterinya daripada keindahan fisiknya. Nah, pusaka bedok ini diyakini sebagai bentuk salah satu dari pusaka tindih sobat. Nah, di dalam tosan aji seperti itu. Nah, monggo silakan diamati. Untuk di lungguh wilayahnya pun juga masih rapat. Itulah kenapa waktu itu saya memutuskan untuk memaharinya, karena saya melihatnya satu pusaka ini punya pesona tersendiri di balik kesederhanaannya. Meskipun dia sederhana, meskipun dia tidak begitu menarik, tapi nggak tahu kenapa saya itu di hati saya itu ada perasaan ada chemistry tersendiri dengan pusaka ini. Ini ada bau wanginya, nggak tahu ini kira-kira wangi dari bau minyak apa pusaka ini ataukah apa gitu. Karena waktu saya loloskan dari warangkanya, ini saya mencium aroma wangi sobat. Nah, ini nanti akan saya warangkan dulu. Nah, ini adalah pusaka yang keempat. Coba kita akan melihat untuk di pusaka yang terakhir, yang dia ini bentuknya unik. Nah, ini bentuknya unik. Jadi ini adalah pusaka Getosuro. Nah, bentuknya seperti ini. Ini kalau Anda melihat sobat, ini seperti
apa ya, tertempel dari sedimen pasir. Nah, mungkin ini adalah temuan sungai. Ini dulu saya dapatkan dari salah seorang empu. Nah, empu di Singosari Malang waktu pameran di Museum Keris Solo. Nah, waktu itu saya mendapatkan pusaka ini dari beliau. Pusaka ini berarti pusaka yang sudah sangat lama sekali ada di saya untuk di pusaka yang ini. Nah, karena saya pun juga punya satu lagi sobat. Nah, satu lagi saya punya. Itulah kenapa untuk di pusaka ini udah enggak. Karena apa ya? Karena bentuknya memang sangat sederhana sekali. Nah, ini seperti ini. Nah, ini pertama kali saya mengikuti dari acara pameran-pameran itu adalah di Museum Keris Solo waktu itu. Nah, setelah itu terus saya ikut pameran ke mana-mana. Tapi untuk saat ini saya sudah vakum. Sudah lama sekali setelah saya menikah, sudah punya ini momongan. Akhirnya terus untuk ikut pameran itu sudah agak sulit, sobat. Nah, ini adalah pusaka Getosuro. Mungkin nanti akan saya ulas secara tersendiri ya, mungkin ya, untuk di apa fungsinya atau tuahnya itu seperti apa. Dan pusaka ini bisa dikatakan adalah salah satu dari jenis apa pusaka langka, mungkin seperti itu. Oke sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan, khususnya bagi Anda para pecinta Tosan Aji pemula. Marilah kita bersama-sama untuk mengenal, mencintai, merawat, dan juga melestarikan Tosan Aji Nusantara, karena kita adalah pewaris dari budaya ini. Wong Jawa ojo nganti ilang Jawane. Orang Nusantara harus berani untuk punya pusaka. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.